Shalom papi mami dan adik-adik LGF Kids semuanya. Apa kabar? Kakak yakin dan percaya bahwa adik-adik dalam keadaan yang baik. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Yang sudah siap coba katakan, I'm ready. Sekali lagi katakan apa? Wah, good semuanya. Sebelum ibadah dimulai, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, posisi duduk yang baik, jangan sambil tiduran apalagi makan ya. Apabila ada mami papi, yuk ikut bersama-sama menari dan memuji Tuhan dengan anak-anaknya. Yang kedua, siapkan hati bersungguh-sungguh dalam memuji dan menyembah Tuhan, serta mengikuti gerakan-gerakan dari kakak sekolah minggu. Yang ketiga, para papi mami dapat mendampingi anak-anaknya saat memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang keempat, mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Saya Hazael dan Saya Naomi. hari ini kita akan ibadah online kembali. Siapkan hati dan bersungguh-sungguh ya. Tetap jaga kesehatan. Serta jangan lupa mencuci tangan dan menggunakan masker saat di luar rumah. Jaga kesehatan ya. God bless you. Bye-bye. Hai Kak Angel. Apa kabar nih kakak minggu ini? Very good dong Kak Angel, gimana? Aku juga baik. Ayo Kak, sekarang kita mau sapa dulu ya adik-adik kita ya Kak. Ayo udah siap tuh. Yuk, shalom adik-adik. How are you today adik-adik? Kakak berharap semuanya in the good condition ya. Hari ini Kak Madeline dan Kak Angel mau ajak adik-adik buat nyanyi bersama-sama untuk Tuhan Yesus. Adik-adik udah siap? Coba yang udah siap, yang lagi pegang makanan ditaruh dulu, semuanya pastikan dalam keadaan yang siap. Ya adik-adik, sekarang sebelum mulai kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan. Menyerta aku dan selalu sempurna dalam hidup kami. Tuhan, kalau pagi ini kami akan memuji Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah kami pagi ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa, katakan amin. Oke, sekarang kita akan memuji Tuhan yang sudah siap, coba katakan yes. Yes. Siap-siap ya adik-adik ya, kita akan katakan kalau Tuhan Yesus kita tahu apa Kak Angel? Besar Kak. Besar. Ya, besarnya gede banget ya Kak. Gede banget Kak. Wah, coba kita lihat tangan yang besar ya. Tuhan Allah di tengah kita
gede, gede. Dia senangkan dan bilangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Gede, gede, gede. Kita memilihnya selain Tuhan yang Maha Esa, kita juga apa kata dia? Tuhan yang memenuhi kita dengan sukacita. Yuk adik-adik, kita mulai dulu. Oh sukacitaku, semuanya are you ready? Yes! Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Sekali lagi adik-adik ya. Oke. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita siapkan hati kita supaya kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ayo adik-adik semua duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau katakan kalau Tuhan Yesus adalah yang terutama dalam hidup kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan haleluya, haleluya.
adik-adik, apa kabar? Tentunya luar biasa. Kembali lagi dengan Kak Dewi. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau berdoa dulu ya. Kita mau berterima kasih sama Tuhan karena kita hari ini ada sampai saat ini. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberi kesempatan buat kami hari ini. Kami hidup, kami bernafas, kami sehat. Terima kasih buat keluarga kami. Sampai saat ini Tuhan terus melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami sebentar lagi mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi kami supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi dan kami bisa melakukan firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Adik-adik, kakak mau tanya nih, ada nggak kalian pernah ngalamin waktu kalian itu dijahatin atau dimusuhin sama teman dan kita tetap berbuat baik, kalian tetap berbuat baik? Ada di sini? Coba angkat tangannya yang ada. Wah, angkat tangan kanannya. Wah, luar biasa, adik-adik, luar biasa memang. Tapi ada nggak juga di sini adik-adik yang kalau misalnya dijahatin harus balas jahat? Misalnya kalau dia pukul kita, kita pukul ganti. Atau dia ledekin kita ledekin ganti. Ada di sini? Coba kalau ada, angkat tangan kirinya. Hah? Ada nggak ya? Wah, kakak percaya di sini tidak ada. Wah, amin. Karena di sini adalah adik-adik yang sayang sama Tuhan, yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi susah nggak sih kalau misalnya nih kita dijahatin orang, kita dimusuhin orang, tapi kita tetap berbuat baik? Pasti nggak gampang ya. Nah, kita mau belajar nih di kisah di Alkitab, ada orang yang dia tetap baik walaupun dia dijahatin orang loh. Yuk kita belajar ya. Nah adik-adik, kita hari ini mau belajar dari kisah Alkitab, yaitu tentang seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh sayang sama Tuhan, suka berdoa, hidup jujur, setia, bahkan pintar. Nah dia ini namanya siapa? Daniel. Siapa namanya? Dia namanya Daniel. Nah, Daniel ini dia bekerja kepada seorang raja, namanya Raja Darius. Siapa namanya? Darius. Nah, Raja Darius ini punya kekuasaan yang sangat luas. Dia membawahi setiap kota-kota di daerah itu, dia bagi menjadi 120. Berapa? 120 wilayah. Nah, di 120 wilayah ini, si Raja Darius pilih satu. Setiap wilayah ada satu wakil raja. Jadi, totalnya ada berapa? Kalau wilayahnya 120, berarti wakil rajanya ada 120 juga. Pinter. Nah, di setiap wilayahnya itu, misalkan kalau di sini di Jawa ada apa? Ada Kota Bandung, ada Jakarta, ada Tangerang, dan lain sebagainya. Nah, Raja Darius juga begitu, banyak wilayahnya. Nah, setiap wilayah itu yang tadi ada wakil raja. Nah, wakil raja ini nanti cara kerjanya bagaimana? Dia akan bertanggung jawab kepada 3 pejabat yang ditunjuk oleh raja. Nah, 3 pejabat inilah yang membawahi 120 wakil raja. Nah, salah satunya adalah Daniel tadi. Wah, keren ya. Daniel, anak Tuhan, ditunjuk oleh raja untuk bersama 2 orang lainnya untuk membawahi 120 wakil raja. Tapi adik-adik, karena si Daniel ini lebih daripada yang lain, dia lebih pintar daripada yang lain, dia lebih hebat dari yang lain, si raja akhirnya memutuskan, aku ingin angkat ini orang menjadi orang yang nomor 1. Wah, adik-adik tahu nggak? Setelah raja berpikir seperti itu dan ingin mengangkat dia lebih daripada yang lain
lainnya pada nggak suka. Mereka iri, mereka nggak suka dengan Daniel karena dia akan diangkat sama raja. Jadi teman-temannya ini kemudian bersepakat. Mereka kumpul, kemudian bersepakat, dan kemudian apa yang terjadi? Mereka bisik-bisik nih, mereka rapat. Gimana nih? Si Daniel tuh mau ditunjuk jadi atasannya kita loh. Waduh, gawat nih kalau begitu. Gimana caranya supaya kita cari cara untuk dia bisa dihukum sama raja? Mereka kemudian teliti satu persatu. Wah, dalam pekerjaannya dia gak ada yang salah. Semuanya bagus. Jadi mereka bingung. Wah, apa ya? Aduh, ini anak pintar banget, hebat banget. Jadi gak ada satupun kesalahan yang dia mereka dapatin. Adik-adik, tapi ada satu yang mereka perhatiin. Apa coba? Yaitu Daniel itu ternyata kesukaannya setiap hari 3 kali selalu berdoa sama Tuhan. Berapa kali? Sehari 3 kali. Nah, kepada Tuhan, berdoa memuji dan menyembah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, karena hanya itu yang didapati bahwa kebiasaan Daniel seperti itu, akhirnya mereka bersepakat. Kita tahu nih, kata orang-orang jahat itu, kita tahu nih, ini adalah hal yang bisa kita jadikan alasan supaya raja menghukum dia. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Mereka kemudian bersepakat untuk menghadap Raja Darius dan mengeluarkan ide mereka supaya raja mengeluarkan peraturan yang membuat si Daniel ini bisa dijebak. Nah, Daniel ini dijebak apanya sih adik-adik? Akhirnya si orang-orang ini yang jahat tadi itu menghadap raja dan bilang begini. Mereka memuji raja, katanya, "Raja, engkau luar biasa. Nah, raja, kami udah sepakat nih sama wakil-wakil raja yang lain. Kami mau usul untuk raja membuat sebuah aturan. Aturannya adalah dalam 30 hari tidak ada orang yang boleh berdoa atau meminta sesuatu itu kepada orang lain atau kepada Tuhannya selain kepada Raja Darius." Wah, adik-adik, Raja Darius mikir, bagus juga ya idenya. Wah, good, oke, saya setuju. Idenya bagus nih, boleh. Jadi raja, kita bikin peraturan ya. Yang peraturannya itu nggak boleh dicabut, nggak boleh dirubah dalam 30 hari. Dan kalau orang itu yang melanggar, maka mereka akan dihukum. Wah, raja, setuju. Wah, adik-adik, benar. Jadi mereka itu berencana untuk membuat si Daniel ini dihukum. Karena mereka tahu kalau Daniel ini pasti berdoa sama Tuhannya. Kepada siapa tuh? Kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, setelah peraturan itu dibuat dan sah, kemudian apa yang dipikirkan Daniel? Daniel mikir, adik-adik, kira-kira ya Daniel tetap berdoa nggak ya sama Tuhan Yesus? Atau dia mau ngikutin aturan di mana dia bekerja itu? Yang dimana dalam 30 hari tidak boleh berdoa kepada Tuhannya kecuali kepada Raja Darius. Menurut adik-adik apa? Ayo. Betul. Si Daniel ini tahu nggak? Tetap berdoa sama Tuhan Yesus 3 kali sehari. Jadi orang-orang yang jahat tadi mereka sudah mengincar, mereka sudah mengintip dan melihat. Bukan, Daniel benar kan? Dia tetap berdoa kan? Asik. Ini jebakan, kena deh. Gitu adik-adik. Mereka langsung menghadap raja lagi. Raja. Mereka lari. Raja, kita lihat ada orang yang melanggar peraturan raja. Raja bingung, siapa kira-kira? Wah, raja tahu nggak? Ada seseorang yang melanggar peraturan ini. Mereka berdoa sama Tuhannya. Aduh, ada ya? Iya, siapa dia? Kata raja begitu kan? Terus mereka jawab, "Raja, orang itu namanya Daniel yang raja sayangin." Wah, si rajanya langsung sedih adik-adik.
Karena si Raja Darius ini tahu kalau si Daniel ini anak yang baik. Wah, kemudian si Raja Darius mikir nih, aduh gimana caranya ya supaya Daniel nggak dihukum ya. Aduh, kemudian orang-orang ini sampai matahari mau terbenam nih adik-adik, udah mau sore. Tapi raja masih belum memutuskan kalau Daniel itu harus dihukum. Wah, orang-orang yang jahat ini, wah nggak bisa ini, peraturan nggak boleh dilanggar, tetap harus dihukum. Wah, kemudian mereka bilang, Raja nggak bisa loh, ini peraturan nggak bisa dicabut, jadi Daniel harus dihukum. Akhirnya si raja menyerah. Oke, panggil Daniel dan dia harus dihukum. Adik-adik, apa yang terjadi? Daniel dipanggil, kemudian si raja bisikin sesuatu sama Daniel. Dia bilang begini sama Daniel, Daniel, Tuhan yang kamu sembah dengan tekun itu, dia akan melepaskan kamu. Katanya gitu. Daniel diam aja adik-adik. Adik-adik tahu kan, kalau tidak melakukan perintah raja ini yang tadi dalam 30 hari dia berdoa atau menyembah selain kepada raja, dia akan dihukum apa? Adik-adik tahu? Iya. Apa? Dia dimasukkan ke gua singa. Siapa yang di sini takut sama singa? Kak Dewi sih takut sih sama singa karena menyeramkan. Wah, gitu kan? Nah, adik-adik, singkat cerita, si Daniel dimasukkan ke gua singa. Nah, waktu dia mulai diturunkan masuk ke gua singa itu, adik-adik, orang-orang yang jahat itu, ayo tutup pintu gua singa itu dengan batu. Jadi ditutuplah sehingga tidak ada orang yang bisa membukanya kecuali esok hari ya. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Si Raja Darius tahu nggak? Dia semalam-malaman berpuasa, nggak makan. Dia mikirin, aduh, gimana nih pegawaiku Daniel ya? Aduh, dia udah mati apa dimakan singa ya? Bagaimana ini? Dia nggak bisa tidur. Nah, pagi-pagi benar, dia langsung ke pintu gua singa itu. Dia dengan suara yang pelan tapi pasti, dia sebut, dia panggil nama Daniel. Daniel, apakah kamu masih hidup? Apakah Tuhan yang kamu sembah itu menolongmu? Adik-adik, kira-kira ada suaranya Daniel nggak? Wah, betul. Ternyata Daniel bilang, ya Raja, aku masih hidup. Wah, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Kenapa dia bisa masih hidup? Ternyata Raja, Tuhanku yang aku sembah mengirimkan malaikatnya sehingga dia menutup mulut singa. Singanya nggak ngapa-ngapain sama aku. Jadi aku masih hidup. Langsung adik-adik, si raja suruh orang, ayo angkat pintu gua singa ini. Pasti angkat adik-adik, ditarik si Daniel ke atas. Apa yang terjadi? Dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gak ada apa-apa, gak tergores sama sekali. Si Daniel selamat. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Nah adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajarin dari kisah Daniel hari ini? Yang pertama, Daniel itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Buktinya apa? Waktu dia dibawa kepada raja dan dia mau dihukum oleh orang-orang itu, apa yang dilakukannya? Dia nurut, dia nggak memberontak. Padahal dia bisa lapor sama raja, Raja, tolong saya dong, raja kan sayang sama saya. Itu bisa aja terjadi, tapi Daniel enggak lakukan karena Daniel tidak mau membalas kejahatan mereka dengan kejahatan. Yang kedua, adik-adik, Daniel tetap melakukan yang benar, yang sesuai firman Tuhan. Apa itu? Waktu Daniel tahu bahwa peraturan itu tidak boleh menyembah kepada Tuhan selain kepada raja selama 30 hari, dia tetap dia menyembah Tuhan, dia melakukan yang benar karena dia tahu cuma Tuhan Yesus yang layak untuk disembah.
Nah, yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari Daniel, yaitu dia tetap berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan setiap hari. Di sini adik-adik mau terus berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan setiap hari? Nah, itu yang kita bisa pelajarin dari kisah Daniel, adik-adik. Adik-adik, kita udah selesai mendengar firman Tuhan. Jadi ingat ya, apa yang kita pelajarin dari kisah Daniel hari ini. Satu, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, tetap melakukan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, tetap berdoa, memuji Tuhan, dan menyembah Tuhan setiap hari. Kita tutup dalam doa ya adik-adik. Yuk kita siapkan hati kita mau berterima kasih sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami belajar sesuatu yang baru ya Tuhan. Kami belajar dari Daniel yang terus melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Jadikan kami setiap anak-anak-Mu hidup benar, takut akan Tuhan, dan terus melakukan firman-Mu setiap hari. Berkati kami semua Tuhan, berkati keluarga kami, bahkan berkati bangsa kami, dan pulihkanlah setiap kami. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan hidup kami, masa depan kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap sehat, dan God bless you.